Pancakanda itu sederhananya adalah batin dan jasmani. Selesai. Sederhananya hanya dua itu. Batin dan jasmani. Hanya batin dijelaskan Sang Buddha secara lengkap. Ya. Batin ada 4 yang aktif. Apakah 4 ini? Kesadaran, pikiran, atau bentuk-bentuk pikiran, atau pemikiran. Kalau pakai bahasa Inggris lebih jelas, thought ya. Perasaan, dan pengenal. Ya, inilah yang disebut batin. Jadi untuk memahami pancakanda harus ngerti 4 ini. Kalau tubuh kan gampang, ya. Baik, mari kita kenalan sama 4 ini pelan-pelan, ya. Yang pertama kesadaran. Kesadaran itu disebut juga the knowing part of self. Ya, kenapa the knowing part? Karena arti kata sadar itu adalah we know something. Kalau saya pingsan, saya nggak tahu apa-apa. Namanya unconscious. Katakanlah ketika bangun, paralyzed. Mungkin karena saya salah makan ya. Kena something, salah makan, tapi pas bangun badan saya nggak bisa digerakkan untuk temporary. Saya sudah bangun, tapi kelopak mata aja nggak sanggup saya buka. Berarti kan orang dari luar menganggap saya masih unconscious. Tapi saya sudah conscious. Apa yang mendeterminasi, apa yang menentukan saya itu conscious? I know something. Jadi bayangkan, kelopak mata saya aja nggak bisa gerak. Jadi saya nggak bisa gerak ini. Tapi dari mana saya disebut conscious? Saya sudah bangun, seluruh badan nggak bisa gerak. Saya mengetahui sentuhan dari badan saya dengan tempat tidur. Ya toh? Kalau secara fisik. Atau bahkan secara pikiran, saya berpikir, kok badan saya nggak bisa gerak? Ngerti ya? Ya, we know something. Even kalau batin saya ngomong sesuatu, hanya atau kita mengetahui sesuatu. Kita mengetahui batin. Ya, when you know something, you are conscious. Ya, the knowing part of self. Jadi pernah ditanyakan ke Bante Sariputta, Bante, apa itu winyana, kesadaran, winyana? Beliau menjawab, knowing, mengetahui. Itulah winyana, ya, kesadaran. W-I-N-N-A-N-A, ya. V-I-N-N-A-N-A. V-I-N-N-A-N-A. Tapi yang double N di atas ada cacingnya, ya. Winyana. Yang kedua, pikiran. Sangkhara. S-A-N-K-H-A-R-A. Sangkhara. Ini nama hotel juga di Jogja. Ya, nanti kok Ari bangun juga Winyana sebelah dia. Ya. Baik. Yang kedua adalah thought. Pikiran-pikiran. Secara psikologi ya, disebut thinking process. Tapi thinking process, sometimes orang masih nggak bisa nangkep 100%. Jadi saya nyaman untuk menyederhanakannya lagi, yaitu obrolan hati kita. Ya,
bagian di dalam pikiran kita yang berbicara. Kadang di buku mereka menulisnya yang menganalisa. Ya, menganalisa itu kan ngomong. Ya. Tapi kalau dibuat menganalisa, orang masih sulit untuk memahami. Ya, dari 10 orang mungkin 2 orang miss. Tapi bagian yang ngobrol. Anda pernah ngobrol nggak dengan diri sendiri? Kan ngobrol toh? Ya, kalau mikir itu ngobrol. Bicara ya. Gimana ya saya harus hadapi masalah ini? Ya. Itu disebut sangkara. Yang ketiga, gampang. Perasaan, wedana. Ya. vedana, wedana. Nah, wedana ini hanya ada 3. Ya, menyenangkan, netral, dan tidak menyenangkan. Ya. Jadi kalau Anda sedang happy, itu wedana. Takut, itu wedana. Terakhir, disebut pengenal, yaitu sanya. S-A-N-N-A. Ya. Tapi N-nya double, ada cacingnya. Sanya. Ya. Sanya ini paling unik ya. Paling unik. Karena kalau yang lain gampang sekali dibayangkan. Sanya ini yang paling sering orang miss kalau dia baca buku sendiri. Ya, kalau baca buku sendiri dia bisa miss ini. Sanya itu adalah pengenal. Ternyata pikiran kita itu memiliki kemampuan ini. Dan kemampuan ini tidak perlu berpikir. Kalau berpikir kan namanya sangkara. Ini dia tidak perlu berpikir. Dia langsung tahu aja. Contoh buku ini warnanya biru. Kita langsung udah kenal aja ini biru. Jadi memahami warna adalah bagian dari sanya. Menyentuh ini kita tahu ini adalah kain. Kita nggak perlu berpikir. Kita mengenal bahan ini sebagai kain. Ya, itu semua kemampuan mengenali objek luar ini disebut sanya. Tapi di beberapa buku diterjemahkan sebagai persepsi. Saya ingin jelaskan ini malam hari ini. Ya, sepertinya kemarin saya sudah jelaskan lagi. Karena ini sepertinya harus dijelaskan 4 kali baru ingat. Ya, yakin saya. 4 kali baru bisa lengket ya. Kenapa beberapa buku menerjemahkannya sebagai persepsi? Itu karena yang mereka gunakan adalah terminologi atau kata-kata khusus ilmu psikologi. Di dalam keilmuan psikologi, persepsi itu artinya kemampuan otak menerima informasi dan menerjemahkannya kepada kita sebagai realita. Saya kasih contoh dinding. Ya. Sebenarnya dari mana kita bisa melihat dinding ini? Kita bisa melihat dinding ini sebenarnya adalah pantulan cahaya yang masuk ke mata. Betul ya? Ya, pantulan cahaya yang masuk ke mata. That's why kita tahu ini ada dinding. Kalau tidak ada cahaya, nggak ada yang bisa mantul. Namanya gelap. Gelap total. Ya. Lalu, kenapa ini warnanya putih? Tahu nggak? Warna ini, otak kita loh yang bikin. Nggak tahu loh ini warnanya sebenarnya nggak ada realitanya. Maksudnya apa? Setiap binatang melihat warna itu berbeda-beda. Tergantung sistem otaknya. Nah, kita melihatnya seperti ini. Nah, kalau ular melihatnya beda lagi karena ular matanya punya infrared. Sekarang Anda bisa masuk ke YouTube, Anda bisa menikmati simulasi pandangan makhluk hidup lain. Nanti coba cari simulasi cara melihat dragonfly. Wah, banyak nanti. Kok Ari jadi 100.
Ya, jadi mata kita itu bekerja sistemnya berbeda-beda. Jadi, kalau kucing bisa ngomong, tapi kok dia bisa ngomong, dia juga nggak bisa kirimin gitu. Nggak apa-apa, anggap aja dulu. Kita ngerekam ini di satu layar, sama pandangan kucing terhadap benda yang sama. Warnanya berbeda. Berarti siapa yang menciptakan warna itu? Otak. Otak menciptakan warna itu. Di dalam psikologi ini disebut perception. Di psikologi ya, how you perceive it. Di bahasa Indonesia, persepsi, masyarakat sudah menganggap itu seperti asumsi. Ya, dia salah mempersepsikan diriku, betul ya? Itu assumption. Ya, tidak tahu, mungkin perception in bahasa Inggris juga bisa dipakai seperti itu. Anda cek kamus ya. Tapi kalau Anda cek perception in psychology dictionary itu keluarnya sistem ini. Baik. Sistem yang bekerja pada diri kita untuk memberi bentuk realita pada semua semua informasi yang masuk ke dalam indera kita. Sistem itu disebut perception. Di Buddhism disebut sanya. Ya. Sejauh itulah, sebagus itulah ajaran Sang Buddha. Ya, padahal ini 2600 tahun yang lalu loh. Ya. Baik. Berarti Ko Ari sudah kenal 5 kanda. Pasti minggu depan lupa. Enggak ya, kita hafal lagi, dan hafal lagi. Nah, saya senang banget. Saya baca Cangki Sutta. Ya, saya dulu sudah pernah baca, tapi sama. Pasti bisa lupa. Ada bagian yang menarik sekali. Ternyata Sang Buddha meminta kita menghafal ajaran Dhamma. Ya, jadi menghafal itu bagian dari belajar Dhamma. Jadi kita hafal tubuh, kesadaran, pikiran, perasaan, sanya, pengenal. Tubuh, consciousness, kesadaran, nggak hafal juga ingat. Ya, nggak sulit. Gitu. Pikiran dan perasaan, cara hafalnya saya itu kalau udah berpikir pasti berperasaan. Karena setiap kali Anda berpikir ada perasaan yang mengikuti. Ya, bagian kelima adalah sanya. Jadi tubuh, consciousness, pikiran, perasaan, sanya. Nah, proses batin ini, 4 ini, Anda mungkin bisa menyimulasikan siapa yang muncul duluan, siapa yang muncul terakhir. Tapi pada kenyataannya, 4 ini satu muncul semua. Ya. Ya, itulah yang disebut pancakanda. Kalau masa terakhir kita bertumimba lahir itu sebelum mati atau pencapaian nibbana? Ya, sebelum mati ya, belum capai arahat ya. Ya. Karena masa terakhir kita bertumimba lahir berarti itu sebentar lagi arahat. The last tumimba lahir, ya toh, berarti dia anagami, lahir di alam Brahma. Baik. Ada nggak hubungan dengan pancakanda? Jawabannya ada. Ya. Dalam teori Dhamma, pikiran terakhir kita sebelum kematian itu menjadi variabel penentu kita akan terlahir di mana. Tapi ada tapinya, ya. Tapi saya mau menjelaskan yang pertama dulu. Maksudnya apa? Contoh, kalau saya mati dalam keadaan benci, ya sangat benci, saya bisa lahir di alam menderita. Alam yang basicnya itu alam yang kebencian. Ya. Nah, tapinya apa Bante? Tapi Anda jangan ketakutan dulu, ya.
ada beberapa hal yang harus dipahami. Satu, pikiran terakhir sebelum kematian itu tidak sesederhana itu. Baik. Tapi yang pertama, pikiran terakhir sebelum kematian itu sangat didominasi oleh mind habit. Apa maksudnya mind habit? Pikiran yang sudah menjadi kebiasaan kita untuk waktu yang sangat lama. Kalau tidak, akan ada orang berpikir begini. Bagaimana kalau dia mati karena kena kanker? Dan sebelum kematian sakitnya sangat luar biasa. Bukankah dia akan mati dalam pikiran yang kalut? Begitu ya. Dan orang sebaik apapun ya bisa cancer. Ya. Para biku pun ada yang cancer. Ternyata secara experience ya diungkapkan oleh seorang Bante senior, mind habit itu sangat luar biasa. Beliau pernah melihat seorang pasien umat Buddha. Umat ini sangat rajin ke wihara, mengerti dhamma, sering volunteer. Ya. Ketika dia meninggal dalam keadaan sangat kesakitan. Tapi anehnya, setelah dia meninggal, wajahnya itu kan wajah kesakitannya. Anehnya, setelah putus nafasnya, pelan-pelan wajahnya itu meredah dan menjadi sedikit tersenyum. Aneh banget. Itu sulit dijelaskan. Apa yang terjadi? Beliau beropini bahwa orang ini sudah melihat alam yang menyenangkan. Padahal kan dia mati dalam keadaan kesakitan. Tetapi kebiasaan batin kita adalah sesuatu yang sudah kita jalani selama puluhan tahun. Satu contoh lagi, setelah contoh ini Anda akan setuju. Apa penentu mimpi? Kita berandai-andai aja ya, karena tidak ada teorinya. Penentu mimpi itu adalah pikiran terakhir sebelum Anda tertidur. Nah, ini kan jadi pas dengan teori Dhamma. Pikiran terakhir sebelum kematian. Betul ya? Andaikan bahwa pikiran terakhir sebelum Anda tidur adalah penentu mimpi. Tapi punyakah Anda kemampuan untuk menciptakan atau mendesain mimpi? Sampai hari ini nggak bisa. Ada orang yang berjuang namanya lucid dream. Latihan mereka. Pakai suplemen lagi. Beneran. Suplemennya salah satunya lion's mane. A kind of mushroom. Mereka consume lion's mane. Ada latihan imajinasinya untuk mencapai lucid dream. Dan itu impian beberapa orang yang ikut komunitas ini. Karena kan seru ya. Anda bisa, you can do whatever in your dream. Ya. Nggak tahu ada yang berhasil apa enggak, I don't know. Ya. Nah, lucunya, kita sudah berjuang loh mau mendesain mimpi kita. Jadi sebelum tidur, mulailah kita menegakkan pikirannya, supaya pikiran terakhir sebelum tertidur itu good dream. Nah, tidurlah saya. Sebelum tidur, Osaka, Kobe, Sapporo. Osaka, Kobe, Sapporo. Ya. Jalan-jalan toh. Ke Jepang kan mahal ya. Nah, seminggu bisa habis berapa? 40 juta mungkin kalau hotelnya yang bagus. Betul ya? Ini free trip. Nah, tidur aja. Nah, Osaka, Kobe, Sapporo. Osaka, Kobe, Sapporo. 20 menit itu dilafalkan sebelum tidur. Tidur, mimpinya kuntilanak. Iya. Bisa toh? Itulah kehidupan. Aneh banget. Kenapa Anda tidak bisa? Kenapa, Ci? Nggak Osaka, Kobe, Sapporo, Solo, Jogja, Semarang. Oh iya, gagal juga. Mimpinya kerja bakti di Wipada. Bangun sampai badan kesakitan ya toh. Ada orang kalau mimpinya adventure bangunnya kecapean. Ada nggak yang di sini? Ya, saya sangat aneh. Saya kalau mimpi adventure bangunnya seger. Ya, mau mimpi selelah apapun di dalam mimpi,
semakin panjang mimpi saya, bangun saya semakin seger. Tapi saya dengar orang ada yang kalau dia mimpi, kerja, mimpi apa, bangunnya capek. Ya, Anda proteslah dengan otak Anda sendiri ya. Ya, itu sedikit contoh bahwa ternyata kita tidak mampu menentukan pikiran terakhir sebelum kematian. Bukan hal sesederhana itu. Ya. Jadi oleh karena itu jangan ditakuti. Karena ada orang jadi takut nanti bagaimana kalau pikiran terakhir saya sebelum kematian itu pikiran yang buruk. Bukan. Pikiran terakhir itu bukan sesederhana yang kita pikirkan. Terus bagaimana Bante supaya kita punya pikiran terakhir yang baik? Praktekkan Dhamma. Bukan even, just the basic one. Dana sila samadhi-panya. Udah, itu aja. Dana sila samadhi-panya. Ya, panyanya itu termasuk Dhamma sawana, mendengarkan Dhamma. Jadi prakteknya cuma mendengarkan Dhamma, merawat sila, berbuat baik, bermeditasi. Yang basic aja. Ya, itu sudah menjadikan fondasi yang luar biasa. Ya, itulah hubungan antara Pancakanda dengan Tumimba lahir ya. Ini cerita jawaban untuk Cijolia. Tambahan lagi. Tapi bagaimana Bante? Kalau ada orang yang sangat baik, tapi 6 bulan sebelum kematiannya hidupnya terlalu buruk. Akhirnya dia terlahir di alam yang buruk. Padahal orang ini selama hidupnya penuh dengan kebaikan. Itu pun tidak perlu dikhawatirkan. Karena dia tidak memiliki banyak karma buruk, dia tidak akan bisa mempertahankan hidupnya di alam yang buruk untuk waktu yang lama. Ya, dia lahir sebentar, meninggal di alam itu. Ya, karena bukan hanya masalah lahir, tapi kita juga harus bertahan di alam yang dimana kita terlahirkan. Ya, seseorang sudah beruntung lahir sebagai manusia, tapi karma dia nggak cukup. Ya, lahir beberapa bulan meninggal atau beberapa tahun meninggal. Ya, jadi bukan hanya persoalan pikiran terakhir, tetapi juga modal kita, modal kebajikan. Ya, baik, fokus ya. Sudah fokus saja pasti masih akan bingung. Jadi at least fokus. Begini, yang bertumimba lahir itu bukan kelima-limanya itu. Kenapa demikian? Saya kasih 2 jawaban. Yang sulit dulu. Versi Bante Damadiro. Ya. Saya dengarkan ceramah ini sampai habis sambil nyuci di basement. 10 hari yang lalu mungkin. Ya. Jadi saya putar video itu, saya nyuci di bawah. Sambil jalan mondar-mandir, dengerin penjelasan Bante Damadiro. Kalau Bante Damadiro memberi jawabannya itu begini. Yang bertumimba lahir itu adalah pandangan salah. Bingung? Ya. Setelah dijelaskan, tetap bingung. Tapi kalau paham, sebenarnya ngerti jawaban itu. Yang bertumimba lahir adalah pandangan salah. Pandangan salah inilah yang bertumimba lahir. Nah, baik. Sekarang versi yang lebih mudah dipahami. Sebenarnya semua proses kehidupan yang kita jalani itu adalah karya dari pikiran kita sendiri. Pertanyaannya begini. Bayangkan Anda bermimpi dan di dalam mimpi itu, saya kok cerita mimpi terus hari ini ya.
Baik, bayangkan Anda bermimpi pergi ke 3 tempat yang jauh dalam satu waktu, dalam satu mimpi. Dari Australia, tiba-tiba pindah ke Hong Kong, tiba-tiba sudah ada di rumah nenek. Siapa yang pernah mimpi seperti itu, pindah tempat? Ada ya? Ya, yang belum nanti request. Ya. Sebelum tidur, itu Solo, Sapporo, New York. Solo, Sapporo, New York. Itu ya? Ya. Baik. Kemana kita tadi? Australia, Hong Kong, rumah nenek. Ya, rumah nenek di New York. Baik, pertanyaannya adalah, jawab ya. Sebelum dari Australia, kita dari mana? Baik, ganti ya. Terlalu sulit ya. Setelah dari rumah nenek, kita kemana? Tahu nggak jawabannya apa? It's a wrong question. Ngerti ya? It's a wrong question. Pertanyaannya itu error. Karena itu adalah mimpi. Itu sesuatu yang nggak pernah nyata sebenarnya. Tahu-tahu sudah ada di Australia. Jadi ketika ditanya sebelum dari Australia dari mana? Jawabannya itu error. Pertanyaannya itu salah. Wrong question. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Fokus lagi ya. Bayangkan Anda bermimpi. Tapi dalam mimpi Anda jadi orang lain. Beberapa orang pernah mengalami. Beberapa orang mengalami badannya berubah. Jadi tua, jadi muda, atau jadi super gemuk, atau jadi super kurus. Tapi beberapa orang pernah mimpi jadi orang lain. Ada di sini pernah mimpi jadi orang lain? Ah, Cimei pernah ya? Ah, lucu juga ya. Kita orang lain gitu, in the dream gitu. Ya. Ya. Baik. Bayangkan Cimei sedang bermimpi. Dalam mimpinya dia jadi siapa? Kamala Harris. Betul nggak namanya? Ya, betul ya. Wipada jadi kuat loh nanti. Mau kalah, mau menang pun it's okay ya. Pasti Wipada jadi kuat. Baik, Cimei mimpi jadi Kamala. Dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba di dalam mimpinya Cimei itu, saya datang. Terus saya kasih tahu, this is not yourself. This is not you. Bingung nggak? Bingung. Kapan Cimei yang sebagai Kamala ini tahu bahwa dia bukanlah dirinya yang sesungguhnya? Kapan? Ketika bangun. Even dikasih tahu aja, emang iya? Ya toh? Nggak bisa. Karena kita sedang mengalami itu. Kita sedang sebagai Kamala. Betul ya? Orang kasih tahu, sebenarnya kamu bukan Kamala. What do you mean? Gitu. Ya, what do you mean? Nah, kita hanya bisa tahu ketika kita benar-benar sudah bangun. Pertanyaan selanjutnya. Boleh nggak kita mengatakan tidak pernah ada yang namanya Kamala? Boleh, karena itu semua adalah ciptaan pikiran. Tapi kisah menjadi Kamala itu real atau nggak real? Real. Itu experience. Sebagai experience itu eksis. Betul ya? Jadi kalau saya mengatakan Kamala itu tidak pernah ada, salah. Kalau ditinjau dari the experience. Tapi kalau saya mengatakan sebenarnya Kamala itu tidak pernah ada, itu benar. Kalau ditinjau bahwa itu hanya permainan pikiran. Sang Buddha itu kasih tahu kita semua, you itu nggak pernah ada. Disebut sebagai anatta. Ada yang percaya?
Enggak, you don't believe it. You don't believe it. Kalau nggak percaya, tiba-tiba something happen to your face. Lalu bercermin, aduh, kok tiba-tiba ada ini hitam-hitam, apa ini? Stres, betul? Cari obat. Untung bisa hilang. Misalkan ya, kalau Anda tahu bahwa tidak ada diri yang sesungguhnya, apapun yang terjadi pada tubuh Anda perlu stres nggak? Nggak toh? Kalau Anda ketika bermimpi tahu itu adalah mimpi, Anda perlu stres nggak kalau sesuatu terjadi pada hidup Anda? Enggak. Tapi kenyataannya kalau kita bermimpi, nangis loh kita kalau ada orang yang meninggal. Ya, saya pernah bangun lalu keluar air mata. Ya, karena dalam mimpi ada yang meninggal, betul ya? Ya, saya pernah mimpi, pernah cerita di sini. Mau cerita lagi saya, Bokambuan. Iya. Saya mimpi dapat Mercedes-Benz atau BMW, something like that. Lalu dalam mimpi itu udah mau bawa ke kampus, mau parkir paling depan. Sengaja datang lebih pagi. Ya. Ternyata bangun. Wah, loba iu. Langsung nangis, BMW-nya hilang. It's just a dream, gitu ya. Ya. Jadi, apapun respon yang Anda berikan kepada mimpi itu, boleh nggak? Saya sebagai orang yang menyadari itu, saya bilang, kamu konyol. Kamu bodoh. Kamu melekat. Itu nggak ada itu sebenarnya. Ngapain kamu nangis? Betul? Tapi kalau kita masih di dalam mimpi, bisa percaya itu nggak? Kapan Anda percaya itu? Bangun. Apa bahasa palinya bangun? Buddha. Buddha. Yes. Siapa yang baru tahu hari ini Buddha artinya bangun? Ya, yang ngaku 4 ya, nggak ngaku nggak apa-apa. Ya, yang nggak ngaku pinter itu. Ya, baik. Buddha itu artinya yang telah bangun. The awakened one. Bangun dari apa? Mimpi samsara, mimpi yang tidak pernah usai. Ya. Baik. Pertanyaannya tadi apa? Kita harus pulang dulu ke pertanyaannya. Siapa yang lahir ya? Siapa yang lahir? Jadi, ketika seseorang mencapai arahat, dia mencapai nibbana, dia bangun. Dia memahami bahwa seluruh perjalanan hidup yang dia jalani, lahir mati, lahir mati, lahir mati di dalam 31 alam kehidupan adalah permainan dari winyana dan nama rupa. Anda nggak usah mikirkan arti ini. Tapi permainan winyana dan nama rupa artinya hanya permainan pikiran Anda belaka. Seluruh kehidupan yang Anda jalani adalah permainan pikiran kita sendiri. Disederhanakan lagi. It's just a dream. It's just a dream. Yes, semua ini hanya mimpi. Finalnya adalah nibbana. That's why Sang Buddha ngajarin kita jangan melekat. Tapi kita nggak akan pernah bisa menerima itu secara 100%. Because you are in the dream. Bagaimanapun Anda pasti sayang anak Anda. Anda tahu teori ini pun nggak ada gunanya. 2 hari lagi dia demam, Anda stres. Anda nggak bisa. You are just my dream. Ya, lalu Anda ditangkap polisi kalau di sini. Ya, baik. Kalau begitu, kalau saya menjawab, Bante, siapakah sebenarnya yang bertumimbal lahir? Saya mau menjawab tidak ada. Boleh? Sekarang sudah boleh ya. Tadi nggak boleh. Nah, tadi saya jawab tidak ada. Besok pas makan siang tidak ada makan siang. Ya. Ya, tidak ada ya. Baik. Tapi Bante Damadiro memberi jawaban yang bertumimbal lahir adalah pandangan salah. Saya pikir dengan penjelasan ini kita jadi lebih memahami apa yang disampaikan Bante Damadiro. Saya tidak berani mengatakan sudah memahami.
Karena penjelasan Bante Dhammadhiro itu selalu sangat mendalam. Ya, saya memahaminya dengan cara seperti itu. Nah, saudara-saudari nanti bisa, tapi saya sudah tidak tahu judulnya apa, karena itu Q&A. Semua video-video beliau kebanyakan adalah Q&A yang akhir-akhir ini dibuat. Ya, jadi yang bertumimba lahir itu boleh dijawab pandangan salah, dan itu mengikuti rumus dari Paticca Samuppada yang dimulai dari awija. Awija itu tidak punya pengetahuan. Wija pengetahuan, A tidak. Tidak punya pengetahuan itu ya pandangan salah. Ya, tapi saya lebih senang mendasar lagi. Asawa. Arus batin yang bocor tidak terkendali. Jadi yang bertumimba lahir itu siapa? Arus batin yang bocor tidak terkendali. It just the mind. The error mind gitu. Ya, mind yang masih error. Kalau sudah tidak error, arahat. Anda sudah bangun. Tidak perlu bayar pajak lagi. Ya. Ya, semoga itu bisa menjawab ya. Ya, secara dharma jawabannya karena mereka salah. Jadi begini, nihilism itu kan opinion. Saya buat komunitas nihilisme, kami semua percaya setelah kematian tidak ada lagi kelahiran. Itu opini. Tidak ada tidak ada dari satu pun di antara komunitas saya yang tahu bahwa apa setelah mati masih hidup apa enggak hidup. Ya. Lalu Sang Buddha setelah mencapai tingkat arahat, beliau memberitahu kita bahwa itu keliru. Opini Anda keliru. Tapi apa yang disampaikan Sang Buddha pun kita tidak bisa menganggap itu fakta loh. Kita menganggap itu fakta karena kita punya sada. Oleh karena itu belajar Dharma dimulai dari yakin bahwa Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Kalau nggak yakin runtuh semua. Sang Buddha juga mengakui itu. Ya, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk kita belajar. Anda nggak bisa mau belajar sesuatu tapi skeptis. Nggak bisa. Anda mau belajar karate, gurunya black belt, tapi Anda skeptis. Emang kalau kamu black belt hebat? Kenapa saya harus yakin kamu black belt? Kan nggak mungkin tinju dulu sekali ke mukanya, ya toh? Ya, at least dalam kehidupan ini ada yang namanya license. Tapi sometimes kita belajar sesuatu nggak ada license-nya. It just mulai dari trust. Baik, tetap ada satu sutta yang Sang Buddha memberitahu bagaimana kita perlahan-lahan menumbuhkan yang namanya sada itu pelan-pelan menjadi pengetahuan. Ya, awalnya kita semua bermula dari sada, keyakinan. Keyakinan itu akan bertumbuh menjadi pengetahuan. Pengetahuan artinya tahu, nanti saya jelaskan. Itu karena kita berpraktek. Contoh, kita semua yakin kalau mangga itu enak, bisa dimakan. Itu just sada, keyakinan. Satu-satunya itu menjadi pengetahuan setelah kita tahu rasa mangga yang sesungguhnya. Begitu Anda makan mangga yang manis, enak. Lalu orang nanya, kamu yakin nggak mangga itu manis? Jawabannya nggak. Saya bukan yakin, saya tahu. Ya, yakin itu disebut sada, tahu itu disebut nyana. Ya, jadi perbedaan nihilism dengan yang tadi saya jelaskan adalah dari Buddhist perspektif, nihilism itu opini yang salah. Setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, beliau melihat itu salah. Seseorang setelah mati pasti lahir lagi. Kecuali dia mampu melenyapkan kotoran batin. Ya. Jadi, penganut paham nihilism tidak pernah bisa menjadi nihil. Ngerti ya? Tapi yang menjadi nihil yang sebenarnya malahan adalah para arahat. Jadi para arahat itulah yang mencapai level nihil, non-existence, annihilation. Tapi annihilationnya itu dari
semua aspek duniawi. Kita bisa mengatakan bahwa pencapaian nibbana is another kind of state. Another kind of state. Tapi state ini dari perspektif manusiawi dan duniawi annihilate, lenyap, non-exist. Kita pernah belajar itu dulu di 4 kebenaran mulia. Disebut non-exist secara duniawi. Tapi Sang Buddha tidak pernah menggunakan kata, karena dalam bahasa Pali itu satu kata itu bobotnya itu punya banyak sekali informasi. Sang Buddha selalu menggunakan kata-kata dalam bahasa Pali bahwa seorang arahat itu exist in a kind of state gitu. Begitu ya. Bukan. Ketika pencapaian nibbana pancakanda lenyap. Even consciousness. Yes. Di dalam nibbana tidak ada winyana. Di dalam nibbana tidak ada consciousness. Kita nggak bisa bayangkan. Karena kita hanya selama ini hidup dari consciousness. It's another kind of state. It's something different. They just call it nibbana. Ya. Ya, Sang Buddha menyebutnya padam. Ya. Masih ada sesuatu, masih ada state. Tapi kita tidak benar-benar non-exist. Tetapi dari semua yang bisa dibayangkan manusia, kita non-exist. Gak ada rupa, gak ada consciousness, gak ada thoughts, gak ada feeling, gak ada perception. Tidak terbayang. Nibbana itu tidak terbayang. Nibbana itu tidak ada di dalam perspektif kita sama sekali. Jadi pada saat mencapai arahat hanya tubuh ya Bang ya, hanya cuma satu yang ada ya. Yang 4 itu sudah hilang, dan tinggal satu ya. Pada saat mencapai arahat. Sang Buddha mengatakan seseorang tidak bisa memahami cara berpikir seorang Buddha. Artinya juga kita tidak bisa memahami cara berpikir seorang arahat. Tetapi kalau secara sederhana, ya sebelum hancurnya tubuh, mereka masih mengakses pancakanda. Lalu mereka mengakses nibbana ketika bersamadhi. Jadi para arahat yang sesungguhnya arahat itu sangat senang berdiam diri. Karena ketika mereka bersamadhi, mereka tidak mengakses pancakanda. Dan itu adalah sesuatu yang kebahagiaan yang tertinggi. Nibbanang paramang sukang. Bingung, amsyong. Ya. Baik. Saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu. Simple. Mencapai sotapanna. Mencapai tingkat kesucian pertama. Itu untuk yang di sini. Yang duduk di sini, tugas Anda mencapai sotapanna. Dan itu tidaklah terlalu sulit. Ya, tidaklah terlalu sulit. Caranya bagaimana Bante supaya bisa mencapai tingkat sotapanna? Banyak mendengarkan dhamma. Ya. Kalau sudah mencapai sotapanna, seorang sotapanna itu tidak akan bisa lahir di alam menderita. Ya, santai-santai aja pas mau mati. Ya, terserah dah mau mikirin apa. Ya, nggak akan lahir di alam menderita. Seorang sotapanna itu basically orang baik. Yang nggak akan punya pemikiran buruk untuk bisa menyiksa makhluk lain. Kalau Anda mikirin potong ayam aja nggak bisa, bagaimana Anda bisa lahir di neraka? Sifat kebengisan itu nggak ada. Motong leher ayam aja nggak sanggup. Sedangkan orang terlahir di neraka itu karena sangat menikmati perbuatan jahat. Contohnya para serial killer. Orang yang seneng loh kalau menindas orang lain. Ya. Lalu seorang sotapanna itu sudah tidak mampu membunuh manusia. Semarah apapun dia tidak mampu membunuh seorang manusia. Kebenciannya itu sudah drop. Ya. Jadi dengan kebencian yang sudah tidak setinggi itu, dia juga tidak bisa lahir di alam binatang. Sifat-sifat kebinatangan itu tidak ada. Ya.
Sebenarnya saya mau membahas ini di hari Minggu, 31 alam kehidupan. Tapi saya pikir-pikir kurang seru kalau bahas 31 alam kehidupan. Saya ganti aja judulnya, Surga dan Neraka. Udah saya register ke Cime. Cuma baru tadi sore, posternya belum keluar. Ya. Jadi, seorang Sotapanna itu, sifat dari seorang Sotapanna itu adalah dermawan. Karakter seorang Sotapanna itu adalah dermawan. Bagaimana bisa dia lahir di alam peta? Hantu itu lahir jadi hantu. Saya bilang hantu, saya lihat jendela. Nanti Ciserli terkejut. Ya. Ya. Saya lihatnya yang situ lagi. Waduh. Hantu itu terlahir jadi hantu karena tidak suka berbuat baik. Sanggup pun dia nggak mau. Dia punya, dia sanggup, tapi dia nggak mau. Kita berbuat baik malah dimarahin gitu. Kamu ngapain kamu ngasih orang begitu? Bodoh kamu. Dia aja nggak mau kerja. Kamu kerja susah payah, uangmu kamu simpen-simpen. Dia enak, dia tinggal gini. Apa kita nggak bodoh? Nah, misalkan ya, dia tidak suka berbuat baik. Bahkan di taraf membantu saudara kandung sendiri aja dia nggak mau. Padahal saudara kandung sendiri, saudara kandung yang tidak musuhan, yang baik-baik aja. Sepelit itu loh dia. Nah, orang seperti itulah lahir di alam hantu. Tapi kalau Anda sudah dermawan, ya, saya nggak bilang dermawan harus nggak punya rasa pertimbangan sama sekali kalau berdana. Ya bukan yang itu. Siapapun kalau berdana yang menimbang-nimbang, betul ya? Agak berat juga ya. Tapi ya ini penting untuk wihara. Misalkan begitu ya. Tapi kira-kira gitu ya. Lalu finally Anda eksekusi juga. Ya, berdana jangan dipikir dah, uang masih bisa dicari, ya. Ya, berarti Anda bukan orang pelit. Jadi saya bukan mengatakan yang nggak ada beban sama sekali. Ya, seorang Sotapanna tergantung, kita tidak cerita Sotapanna, seorang yang baik pun tergantung ya pengalaman dan levelnya masing-masingnya. Tapi seorang Sotapanna itu karakternya adalah dermawan. Ya, dia tidak bisa lahir di alam hantu. Jadi itu PR bagi yang sudah duduk di sini, berjuang mencapai tingkat Sotapanna. Latihannya dana, sila, samadhi, panya. Bolak-balik hanya itu aja. Sekarang pertanyaan nomor 1. Kalau orang tua gimana? Ini case to case ya. Tapi kalau jawaban generalnya adalah sering mengajak mereka mendengarkan dhamma. Tapi belum tentu mereka mau. Kalau mereka belum mau, Anda kreatif. Putar aja film-film yang spiritual. Start from movie gitu. Cari film Tiongkok kuno, perjalanan Xianchang. Download. Ada loh yang Mandarin, saya belum lihat semua juga. Beneran, perjalanan Xianchang lengkap. Bukan Sunggokong ya. Tapi yang real Xianchang. Ya, seorang biksu perjalanan ke barat. Jadi dia jadi kagum. Wah, ini ya hebat ya Bante ini. Nah, pelan-pelan kita cari ya agar dia bisa konsumsi semua yang ada hubungannya dengan wisdom. Ya, sampai putarkan ceramah Bante Utamo, cari ceramah yang menarik ya. Wah, ini ceramahnya bagus ya. Bante, orang tua saya dengar dhamma sedikit pun dia enggak mau. Bahkan dia bilang, gak usah kamu putar-putar itu khotbah-khotbah, saya alergi. Ya, kalau sudah tahraf di situ, Sang Buddha mengatakan ajarkan agar mereka tidak pelit. Itu dulu misi pertama. Ajarkan agar mereka tidak pelit. Jadi dia pelit banget, ajak dia untuk lihat anak-anak kanker. Bawa dia ke tempat itu, apa istilah di sini? Hospice. Hospice. Dari kayak hospital tapi pakai ICE. Oh, hospice. Ya, bawa dia ke hospice ya. Lihat ini loh ada anak sakit kanker gitu. Mas saya mau berdana ya supaya mereka
Walaupun sudah nggak bisa sembuh, tapi adalah kehidupan sebentar untuk anak-anak ini. Anak-anak ini mau lewat umur 15 saja belum tentu bisa. Mereka kadang cuma mau boneka, cuma mau bola, ya. Bukan mama stres. Nggak bangunkan jiwa kedermawanan dia. Ini kan hanya simulasi saya ya. Ya, Anda pikirkan dia itu paling terharu dengan apa? Orang sepelit apapun, dia ada loh yang membuat dia terharu. Karena pengalaman lampau dia. Mungkin sama anak-anak dia nggak suka. Cari yang lain. Ternyata dia paling takut kesepian. Bawa dia ke panti jompo. Cari AI-AI yang udah nggak ada keluarganya. Betul kan? Dia paling takut kesepian. Dia paling takut kesepian. Kasian ya Maya. Sudah nggak ada teman. Mungkin dia gengsi. Ya. Padahal dalam hati, untung saya punya anak, punya cucu. Ya. Kita datang kasih baju menjelang Imlek ya. Bangunkan jiwa kedermawanan dia. Tanya, Pa, Ma, kasih angpau lah sedikit. Ini kasih angcoa gitu. Ya toh? Wah, untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia keluarin juga. Kita menduga-duga, jangan-jangan $5. Wah, 100. Wah, perkembangan ini ya. $100. Wah, netes air mata. Anda berhasil. Ajari agar mereka tidak pelit. Pas pulang dia tagih $100. Tapi mama yang itu mau. Gara-gara lu itu. Saya sebenarnya nggak mau nyumbang, tapi saya kasihan. Ngapain lu bawa saya ke sana? Lu yang bikin kasihan lu. Bayar lu $100 ya. Lu nggak mau bayar ngomel-ngomel 3 hari. Nah, whatever ya. Just tugas kita, ajarkan mereka tidak pelit. Setelah tidak pelit, Bante, merawat sila. Nggak usah pakai embel-embel sila. Jangan bunuh itulah, tikus. Ngapain lu bunuh? Kau udah ketangkap, buang aja jauh-jauh. Ada orang kau udah ketangkap. Maaf loh, ada yang kejam loh. Udah ketangkap tikusnya. Dia gunting kakinya. Ya. Dia gunting, dia balas dendam, dia benci banget sama tikus ini. Ya, ada yang pakai pen tusuk-tusuk. Ini yang saya pernah lihat loh. Saya nggak sedang membuat cerita fiksi. Kalau yang gunting pakai kuku saya dengar. Kalau yang tusuk pakai pen saya lihat sendiri di pasar. Ya, anak kecil ya. Ya. Jadi janganlah begitu. Sudah ketangkep dia udah buang aja jauh-jauh. Ya, kreativitas kita lah bagaimana sampai mereka mau ya mulai tidak membunuh. Ya, kalau mencuri jarang lah orang jadi pencuri. Ya toh. Kalau selingkuh gimana? Sudah tua mau selingkuh sama siapa? Ya. Kalau bakat sulit ya. Tapi saya pernah nonton The Nanny. Ya, The Nanny itu tahu ya? Bukan. The Nanny itu serial mungkin nyata, mungkin ya. Mereka datangi satu ahli parenting untuk menghandle anak-anak yang super bandel. Super Nanny, ya namanya Super Nanny, ya. Bahkan kadang Nanny ini bisa tinggal di rumah mereka seminggu gitu. Pernah dia dapat case anak kecil perempuan senang sekali mencuri. Tahu nggak gimana dia handle anak kecil nih? Dia ajak dia main supermarket dia jadi teller. Supaya dia tahu rasanya kalau sesuatu hilang itu seperti apa. Ya dia buat permainan itu dengan sangat serius. Dan dia main dengan anak ini seminggu loh kalau nggak salah. Atau 3-4 hari. Very seriously. Lalu anak ini jadi benar-benar tahu bahwa kehilangan barang itu kesel gitu. Dan sebagainya ya. Hikmah yang dia ciptakan dan dia berhasil. Anak itu tidak mencuri lagi. Ya. Jadi ternyata mengubah sifat buruk itu bukan hal yang tidak mungkin. Tapi untuk bertemu orang se-expert itu bukan hal yang mudah ditemukan.
Dan kalau sudah tua, orang itu sudah tua, subjeknya kita semakin sulit membantu dia. Ya, tapi sebenarnya semua sifat itu bisa diperjuangkan untuk diubah. Ya. Yang selingkuh gimana ngubahnya, Bante? Ya, makanya tadi saya bilang bisa diperjuangkan. Saya kan tidak bilang pasti berhasil. Ya, karena pas tadi saya bilang bisa diperjuangkan, saya langsung membayangkan bahwa ya Bante Dewadatta pun Sang Buddha tidak sanggup mengubah dia. Jadi saya hanya menjawab bisa diperjuangkan untuk diubah. Berhasil nggak berhasil belum tentu. Ya, ya. Kalau selingkuh gimana Bante supaya dia tobat? Harus kena ajab dulu dia. Iya, iya. Sangat sulit kalau ya azab itu. Ya, ajab itu ketimpa bencana besar kalau dalam agama Islam karena hukuman dari Tuhan. Ya. Ya, kena ajab dia baru mau tobat biasanya. Ya. Tetapi ya kita hanya bisa berjuang ya. Sungguh sulit untuk mengubah sifat seseorang, apalagi kalau kita cerita selingkuh ya. Kebanyakan ya dia harus karena kena ajab. Nggak ada yang lain itu kalau selingkuh. Nggak ada yang lain. Ya, kalau nggak kena ajab, nggak akan berhenti kok. Malah nambah. Ya, jadi begitu ya. Tapi kadang beberapa orang bisa diberi kesadaran sebelum dia berselingkuh. Ya, sebelum ya jatuh ke alam yang rendah. Betul ya? Ya, salah satu dari 5 ini kan penyebab alam rendah. Nyuri lah, nipu lah, betul ya? Ya, Sang Buddha bilang 5 aja. Anda bisa bertahan di dunia putih, dunia terang. Kalau dunia gelap, 1 aja. Tapi setelah itu lahir di neraka. Cuma suksesnya saat hidup. Ya, setelah itu jatuh. Nah, ini bulir dari Dhamma. Ya, Sang Buddha mengatakan, ya subjeknya laki-laki ya, karena ini India kuno 2600 tahun yang lalu. Sang Buddha memuji. Jadi gini loh, Sang Buddha memuji. Sang Buddha mengatakan, mereka yang hidup hanya dengan 1 istri, hidup seperti pertapa. Itu pujian Sang Buddha. Ya, karena di zaman itu punya lebih dari 1 istri normal. Ya, tetapi mereka yang hidup hanya memiliki 1 istri, hidup seperti pertapa. Kenapa? Karena kan menahan diri dari keinginan. Ya, itu pujian Sang Buddha. Jadi dalam Buddhism ya diharapkan yang dipuji adalah 1 istri. Ya, ya. Ya. Mau lebih dipuji lagi bisa. Tidak punya istri. Ya, Ko Michael silahkan. Sudah mau jam 9 batal ya. Ya, silahkan. Boleh. Itu salah satunya kan kita ini ya, bagaimana ya, dermawan. Syarat keduanya apa, Bante? Syarat selanjutnya apa? Syarat. Oh, kalau syarat mencapai Sotapanna itu melenyapkan 3 belenggu. Pelajaran saya yang kemarin. Ya, panjang sekali. Kalau Cijolian tidak ikut nanti nunggu. Syarat keduanya aja, Bante. Jadi salah satu kan dermawan, Sebenarnya itu bukan syarat, karakter. karakter ya. Ya, karakter seorang Sotapanna itu dermawan, merawat sila dengan penuh, masih bisa melakukan kesalahan, namun kesalahan-kesalahan kecil. Jadi masih bisa melanggar sila. Yang tidak bisa adalah dia tidak akan bisa membunuh manusia. Ya, itu karakter seorang Sotapanna.
Ya, jadi Sotapanna itu belum sempurna, tapi kalau di masyarakat orang yang sudah sangat baik. Ya. Bahkan ada sebentar kok, ada seorang Sotapanna yang suka minum. Dia suka minum. Tapi Sang Buddha mengatakan dia Sotapanna, gempar satu desa. Gempar satu desa. Ya, namanya adalah Sarakani. Anda silakan cek di Google. Sarakani. Sarakani. Kenapa, Ci? Oh ya. Apa judulnya? Sarakani Sutta. Nggak ada penjelasannya nggak? Ada ininya berarti panjang ya, ceritanya. Ya, hutup to drink ya. Ya. Ya, seorang Sotapanna yang minum. Kenapa bisa demikian? Sebelum Anda salah paham ya. Ya, yang pertama adalah sepertinya Sarakani itu bukan bermabuk-mabukan. Tapi dia hanya suka sekadar minum. Mungkin kalau zaman sekarang ya kayak orang yang minum untuk menghangatkan badan gitu ya. Ya, social life gitu. Anda bisa bingung dengan sutta itu. Tapi kalau Anda ikuti semua pelajaran saya yang sudah pernah saya berikan, Anda akan paham. Sotapanna itu sesungguhnya adalah memahami Dhamma dengan baik. Memahami Dhamma dengan sangat baik. Sehingga lenyapnya Micca Ditti, lenyapnya Sakaya Ditti, lenyapnya Silabata Paramasa. Dan ketiga kotoran batin ini lenyap, itu semuanya menggunakan wisdom, pemahaman Dhamma. That's why Sarakani yang pikirannya itu masih bisa melekat dengan minuman, pun diklaim sebagai Sang Buddha sebagai Sotapanna. Ya, jadi sangat jelas bahwa Sotapanna itu adalah level dari pemahaman. Ya, tapi jangan gunakan sutta itu sebagai pedoman kita boleh minum ya. Bahaya sekali mengangkat sutta itu sebenarnya. Ya, tetapi ya dharma itu diajarkan apa adanya. Apa yang Sang Buddha ajarkan itulah yang saya berikan ya. Jadi Sarakani itu pada saat itu gempar satu desa. Semua desa datang ke Sang Buddha, orang-orang desa datang ke Sang Buddha, lalu mereka bilang begini, bagaimana Sarakani bisa dianggap sebagai Sotapanna? Kalau Sarakani Sotapanna, kami semua Sotapanna. Marah mereka. Tahu nggak Sang Buddha menjawab apa? Lebih kurang seperti ini, dasar orang bodoh yang tidak tahu. Maksudnya Sang Buddha mengklaim apa yang Anda pahami mengenai pencapaian Sotapanna? Ya. Kalau dibahasakan dengan zaman sekarang agak kasar jadinya. Ya. Lalu ada kalimat di dalam Sarakani Sutta itu. Nanti pulang Anda boleh baca. Tahu enggak Sang Buddha mengatakan apa? Kalau pohon bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan dan memahami, pohon pun Sotapanna. That is what the Buddha said. That's why listen to the Dhamma carefully. The way to enter the stream enter itu by listening to the Dhamma. Di sutta itu Sang Buddha mengungkapkan, kalau pohon salah, kalau saya tidak keliru pohon salah, kalau pohon salah ini bisa memahami apa yang saya sampaikan, pohon salah pun Sotapanna. Ya, ya, jangan minum. Harus ditutup dengan itu ya. Tidak menyehatkannya. Anda sudah tahu itu buruk, Anda lakukan namanya bodoh secara Dhamma. Ya, istilah bodoh dalam Dharma itu adalah sudah tahu buruk masih dilakukan, namanya bodoh. Ya. Silahkan pertanyaan, sudah mau jam 9? Ya, saya membuat perumpamaan supaya lebih kurang bisa dibayangkan. Ya, tapi ya bukan hidup ini plek mimpi, ya bukan. Ya, diumpamakan seperti halnya mimpi. Ya, kadang diumpamakan seperti halnya fata morgana. Ya, kadang diumpamakan seperti halnya tubuh, diumpamakan Sang Buddha seperti halnya bui-bui
busa. Ya, ada tapi sebenarnya nggak ada gitu. Bui-bui sabun itu kan isinya angin. Ya, jadi itu just perumpamaan. Tapi kalau bagaimana Bante saya bermimpi lalu kejadian? Ya bisa beberapa kemungkinan. Satu, bisa saja mimpi itu adalah hasil dari kekuatan pikiran kita. Kan kita punya kekuatan batin. Walaupun kalau tidak dilatih ya tidak kuat. Ya, tetapi beberapa orang pernah melatihnya di kehidupan lampau, jadi masih cukup peka. Ya, dia bisa bermimpi dan mendapatkan pertanda-pertanda. Ya, dan sometimes sangat akurat. Anda mungkin pernah mengalaminya. Ya, kalau saya lahir di keluarga yang mimpi kami sangat tepat. Ya, jadi saya sangat percaya itu karena saya mengalaminya. Ya, ya, papa saya, mama saya mimpinya sangat akurat. Kami di antara 3 anak, jadinya saya yang mimpinya paling akurat. Ya, dan itu sangat sering. Lalu yang kedua, bisa saja itu pertanda dari para dewa. Ya, para dewa itu bisa memberitahu kita sesuatu melewati mimpi. Ya, juga makhluk halus sebenarnya. Ya, tapi kalau dewa kan jauh lebih sakti. Ya. Yang ketiga, sekadar kebetulan. Karena mimpi itu kan imajinasi juga. Kalau bukan dari kekuatan pikiran, bukan dari dewa dan makhluk halus, berarti sekedar bunga mimpi. Sekedar bunga mimpi kita sebutnya just imajinasi. Just imajinasi belum tentu tidak bisa kejadian. Karena kita mengimajinasikan sesuai apa yang biasanya terjadi. Ngerti maksudnya? Contoh, saya bermimpi satu hari ngajar di Jerman. Ya wajar aja, one day mungkin akan ada yang mengundang saya ke Jerman. Ya toh, kalau bisa mengajar sampai sejauh Amerika, tempat lain sudah bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, walaupun negaranya aneh. Saya mimpi ngajar di Turki. Who knows? Emang nggak boleh ada umat Buddha di Turki? Ya, di Dubai saja ada wihara. Ya, jadi imajinasi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Mimpi pun bukan sesuatu yang tidak mungkin. Sekadar bunga mimpi pun bisa menjadi kenyataan karena kita mengkonstruksikan itu berdasarkan apa yang biasanya terjadi. Ya, jadi kalau tadi Ciaping nanya, kok bisa Bante mimpi saya jadi kenyataan? Kekuatan pikiran, pesan dari makhluk lain, sekedar bunga mimpi. Ya, oleh karena itu mimpi jangan 100% dipercayai. Sama seperti ramalan, jangan dipercayai 100%. Kenapa? Bisa saja hanya sekedar bunga mimpi. Ya, yang kedua, Anda bisa dibohongi para dewa. Dalam dharma, dewa itu tidak selalu baik. Ya, dia bisa aja marah. Ya, Anda mungkin nggak tahu bagaimana ceritanya, masuk ke satu daerah, mungkin tidak permisi atau apa, whatever. Anda pernah menyakiti seseorang yang mungkin orang itu dilindungi dewa. Dewa itu bisa mencelakai kita melewati mimpi yang palsu. Ya, dia tiba-tiba kasih mimpi misalkan orang ini sebenarnya benci sama kamu. Orang ini guna-gunain kamu dari belakang. It's just a dream. It's just a dream. Don't trust all your dream. It's just a dream. Sangat tidak fair kalau kita membenci orang hanya melalui mimpi. Sangat tidak fair. Apapun alasannya. Ya. Ada seorang ibu benci sama pacar anaknya karena mimpi. Lalu datang ke saya. Saya tegur habis-habisan. Apakah fair Anda tidak suka dengan pacar anak Anda hanya karena mimpi? Itu alasan seperti apa? Ya toh? Ya mau mimpi saya tepat Bante. Tidak boleh. Tidak boleh membenci orang dari sesuatu yang imajinasi banget. Anda boleh mulai memperhatikan dia karena Anda mendapatkan mimpi. Tapi Anda tidak berhak membenci dia. Dia tidak melakukan apa-apa pada kita. Ya, Anda boleh research, Anda boleh perhatian. Betul ya? Anda boleh mulai hati-hati ini. Bisa-bisa setelah Anda hati-hati, Anda awasi, Anda cari tahu, Anda semakin kagum. Saya baru tahu. Pacar anak saya waktu sekolah berprestasi. Wow. Ternyata dia selama ini jadi
pimpinan di ini volunteer. Ya kita tidak pernah tahu. Ya itu Ci ya jawabannya ya. Nggak tahu nggak usah dipikirkan. Itu jawabannya. Nah lalu para dewa di dalam suta pernah membohongi seorang umat berumah tangga dengan cara membuat 3 mimpi yang sangat tepat dan 1 mimpi yang palsu. Jahat loh dewanya. Dewa biasa, dewa pohon kalau nggak salah. Ya, dewa tingkat rendah. Kenapa kok? Ya bagian dari surga tingkat pertama. Tapi ya sakti juga namanya dewa. Ya, jadi dia bikin 3 mimpi yang sangat akurat. Mimpi yang terakhir mencelakai orangnya. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu, it's okay. Lalu mimpi itu sering juga maknanya terbalik-terbalik. Ya, jadi mimpi orang mati katanya panjang umur. Mimpi orang nikah katanya sudah mau mati. Ya toh? Mimpi dapat kotoran katanya rezeki. Ya. Tapi pokoknya kalau tidak tahu nggak apa-apa. Buktinya Sang Buddha tidak jatuh. Buktinya ikut Dhamma kelas, dengerin Dhamma, Wipada rame. Nah, it's just a dream. Ya. Karena masalahnya begini, mau dikhawatirkan juga nggak tahu dikhawatirkan untuk apa. Ya kita kan setiap hari hanya bisa do our best ya. Ya boleh, kalau merasa takut ada kejadian buruk terjadi, ya kita setiap malam baca parita. Ya, Karania Metta Sutta, Abhaya Parita. Apakah itu akan terjadi, tidak akan terjadi, baca parita adalah hal yang baik. Ya, karena dikhawatirkan hampir tidak ada gunanya. Jadinya saya sendiri jadi ragu Bante. Ya. Ya boleh sedikit hati-hati. Biasanya kalau saya dapat mimpi buruk, saya cuma mikirin apa ya yang belum dikerjakan. Apa ya yang bisa mungkin bahaya. Kita jadi lebih was-was. Dan itu kan masih bermanfaat. Lalu kalau saya sudah mimpi buruk, saya sangat sabar. Kena masalah apapun sabar. Jangan menambah api. Ya, Anda sudah dapat pertanda buruk, di jalan disenggol orang, diem aja. Nah, gini aja, pergi. Gak usah cari masalah sama orang gitu. Ya, ada preman tiba-tiba gedor pintu kita, minta apa? Ini mau acara ini gini. Ya, mau acara apa di sini apa? Udah kasih aja 50.000. Ya dia rasa 50.000 udah oke. Ya udah. Ya kalau saya mimpi buruk biasanya saya diajari seperti itu. Mulai berhati-hati, tidak mencari masalah pada siapapun dan bersabar. Setidaknya 1 hari itu. Ya, setidaknya 1 hari itu. Ya. Walaupun itu bukan dhamma, bisa menenangkan hati ya. Silakan kok. Jawabannya bisa. Jadi jawaban yang tadi saya berikan itu adalah jawaban general untuk semua orang. Ngerti ya? Kalau saya menjawab pertanyaan kan saya harus menjawab secara general, bahkan untuk orang yang tidak duduk di tempat ini. Tetapi masing-masing dari Anda tahu sendiri kapasitas Anda. Nah, kalau saya dari kecil memang punya mimpi yang akurat banget. Ya, biasanya karena saya punya pengalaman-pengalaman itu, saya menanggapi dengan preventif ya, mencegah lebih baik daripada terjadi. Ya, jadi kalau jawaban yang tadi saya berikan itu general. Saya tidak tahu yang hadir di sini, Anda apakah punya kebiasaan kalau mimpi tepat banget. Kan beda-beda orang. Tetapi kalau Anda adalah orang yang sensitif dengan, bukan sensitif ya, artinya pikirannya cukup kuat dan sering mendapatkan petunjuk pertanda, ya berarti Anda boleh menanggapinya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, jadi itu juga hal yang benar ya. Secara dharma bagaimana sebenarnya menanggapi hal itu?
Ya, secara dharma, kalau kita mampu menerjemahkan mimpi itu, ya Anda lebih baik, Anda lebih bisa bertindak. Kalau tidak bisa menerjemahkannya bagaimana? Sekarang kita dapat pertanda tapi nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka kembali yang tadi saya sampaikan, baca parita, berhati-hati, dipikirkan apa yang belum saya kerjakan, apa yang bisa bikin saya bahaya. Biasa kalau saya mimpi buruk, misalkan as a monk, saya langsung cek semua schedule saya. Karena saya paling takut udah janji tapi saya lupa. Atau schedule-nya double. Hampir nggak ada yang berbahaya di hidup saya. Tapi kalau schedule double itu bahaya. Orang udah bikin acara, udah sewa panggung, sudah sewa sound system, bantinya nggak datang. Wah itu kasihan banget sama, ya bisa dikatakan bahaya saya cuma satu itu. Saya langsung cek schedule saya baik-baik. Ya. Cek WhatsApp saya, ada nggak jadwal yang ketinggalan. Saya langsung, misalkan ini September ya. September kan keluar semua chat yang berhubungan dengan kata September. Saya cek, ya, yaitu pencegahannya. Ya. Lalu kalau umat berumah tangga saya juga boleh menyarankan berbuat baik. Ya, mimpi buruk pagi-pagi bangun boleh baca parita, lalu berbuat kebaikan di pagi hari. Anda bantu orang, ya. Kalau di Amerika mungkin nampak homeless, kasih beberapa dolar, ya. Itulah pencegahan yang bisa kita lakukan. Berbuat baik, merawat sila, sabar, berhati-hati, dan cermat menanggapi bahaya. Itu kembali adalah dana sila samadipanya. Sehebat itulah Sang Buddha mengkonstruksikan dana sila samadipanya. Itu udah meliputi semuanya. Ya, anumodana pertanyaannya ya. Sudah jam 9 lewat 5 menit. Kalau ada yang mau bertanya, satu pertanyaan terakhir. Daripada Anda nanti pulang nggak bisa tidur. Ya, silahkan. Bukan sesuatu yang kita pahami sebagai pikiran. Jadi begini. Kenapa jawabannya bukan pikiran? Karena yang kita anggap sebagai pikiran ini kan yang seperti ini dalam batin kita. Arahat nggak punya itu gitu. Sehingga tidak kita sebut sebagai pikiran. Tapi karena kita manusia, kita hanya bisa membayangkan itu adalah sesuatu yang seperti yang selama ini kita anggap sebagai batin. Kan batin yang mencapai pencapaian nibbana. Tapi mau disebut batin mencapai nibbana pun secara scholar, akademik, nanti jadi keliru. Ya, jadi artinya karena ketika kita menyebut batin, nanti kembali ke pancakanda. Jadi hanya bisa dijelaskan dengan sangat hati-hati bahwa pencapaian nibbana itu pancakanda lenyap secara total. Ya, mungkin bagi orang awam boleh membayangkan itu batin yang mencapai tingkat nibbana. Batin itulah yang mencapai nibbana. Kita hanya mampu membayangkannya sejauh itu. Tetapi kalimat itu tidak tepat juga. Ya, karena kita nggak bisa membayangkan kosong jadi sesuatu. Sesuatu jadi kosong yang bersesuatu. Kita nggak sanggup membayangkan itu. That's why nibbana itu ya tidak terbayang juga sebenarnya. Maksud saya kan arahan itu karena pancakandanya sudah lenyap kan nanti. Jadi yang maksudnya yang tunggal lahir itu bukan karena pancakanda ini yang menyebabkan tunggal lahir. Ya, kalau yang menyebabkan tumimba lahir itu adalah pancakanda yang melekati pandangan salah. Pancakanda yang didasari oleh pandangan salah. Itulah yang bertumimba lahir. Ya, jadi dalam rumusnya awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana. Ketidaktahuan memunculkan bentuk-bentukan batin, bentuk-bentukan batin sebenarnya bukan bentukan batin kalau di Paticcasamuppada, kata yang sama, definisi yang berbeda. Jadi ketidaktahuan memunculkan pengkondisi memunculkan kesadaran. Ya, kalau bingung nggak apa-apa. Ya, nanti sebelum saya pulang,
Kalau saya sempat membuat pelajaran Paticca Samuppada, akan saya share ya, tapi saya lihat dulu, saya baca kondisi dulu, karena itu advance banget. Kadang saya belum bisa sampai ke sana, nanti saya tinggalkan judul buku. Ya, Anda bisa baca sendiri. Paticca Samuppada itu yang salah satu yang paling sulit untuk dipahami. Ya. Namanya Paticca Samuppada, nama topiknya. Ya, yang artinya saling bergantung. Ya, tapi setidaknya pertanyaannya terjawab. Pancakanda yang berasosiasi dengan pandangan salah. Ya. Wah, semua langsung cek Paticca Samuppada. Nggak usah kasih kelas lagi. Lulus ya. Ya, mari kita tutup pelajaran kita malam hari ini. Ya, semoga saudara-saudari ya pulang dengan kebahagiaan, pulang dengan sukacita. Karena pada hari ini berkesempatan untuk bersama-sama kita belajar Dhamma agar kita semakin bijaksana, pikiran menjadi semakin luhur, semakin jauh dari sebab-sebab penderitaan. Semoga saudara-saudari semakin maju dalam Dhamma, maju dalam kehidupan. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.